Belajar bersama-sama orang keren. Yuk kita lihat di Open Your Knowledge. Halo teman-teman, nama aku Rachel Ang, biasanya dipanggil Rachel. Kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol tentang musik. Sebelumnya aku terima kasih sama Trier yang udah memberi kesempatan buat aku untuk nyeritain pengalaman-pengalaman aku bermain musik. Sebelumnya kita mulai dengan apa itu musik. Banyak banget yang bilang kalau musik itu bisa jiwa, obat, rumahnya mereka. Dan menurut aku pribadi itu semuanya benar. Tapi menurut aku musik itu adalah obat. Karena biasanya kayak musik itu bisa bikin tenang, bisa nenangin hati kita, pikiran kita. Misalkan yang relate sama orang yang masih sekolah, kayak biasanya kita kerjain PR itu pasti kok misalkan mau ulangan, mau kerjain PR, itu pasti kayak kita kayak dengerin musik dulu gitu. Ada yang ngerasa lebih fokus dengerin musik sambil ngerjain PR, sambil belajar. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa musik itu penting? Menurut kalian musik itu kayak kenapa sih musik itu penting? Emang musik itu penting? Menurut aku musik itu penting. Kenapa? Karena musik itu bisa ngilangin stres kita. Mungkin yang relate sama anak-anak SMP, SMA yang mungkin pas selesai ulangan itu biasanya langsung kayak menghilangkan stres gitu. Habis belajar seminggu, 2 minggu itu langsung stres, terus langsung hilangin stresnya dengan dengerin musik, jalan-jalan, terus liburan, makan, ya macam-macam sih. Nah, jadi aku tuh bisa main satu alat musik, yaitu main gitar. Aku tuh mau cerita pertama kali aku kenal gitar, bisa main gitar tuh gimana. Jadi aku pertama kali kenal gitar itu kelas 5, terus aku les itu pas kelas 5. Jadi pertamanya itu aku cuma ngomong sama orang tua aku kayak raket badminton itu aku kayak mainin, jadi aku seakan-akan raket badminton itu gitar. Nah terus kayak orang tua aku lihat kan, dikira aku kayak pengen bisa main gitar. Ya di situ emang mungkin waktu itu terinspirasi dari mana aku nggak tahu, aku cuma ngasal-ngasal aja sih. Terus orang tua aku ngeliat, dikira aku mau main gitar, terus akhirnya ditanya, kamu mau main gitar? Terus habis itu aku ngomong aja dong, namanya masih kecil, masih SD kelas 5, aku ngomong mau. Nah terus habis itu beneran mau dibeliin waktu itu gitar yang akustik junior. Punya akustik. Terus akhirnya aku kira itu bohongan, aku kira nggak bakal dibeli juga dong. Terus akhirnya pas beberapa hari, kayaknya 1 minggu 2 minggu gitu, aku dibeliin gitar. Terus aku kaget dong, kayak ya gimana sih kelas 5 SD punya gitar. Ya aku senang dong, kayak cuman iseng-iseng doang, terus beneran dibeliin. Terus ya aku di sana mulai kayak belajar gitu. Aku nggak tahu, aku ngejar nggak jelas, kayak sampai aku ngomong, aku nggak tahu, namanya anak kecil nggak salah ngomong, aku mau les gitar. Dan pertamanya orang tua aku kayak masih mikir dong, kayak ini orang mau gitar terus mau les, kayak namanya juga bakat gitu ya. Jadi dia masih bingung juga aku punya bakat di musik atau enggak. Tapi ya aku nggak tahu, aku pokoknya di sana pas ditanya mau les atau enggak, aku jawabnya mau. Tapi lagi-lagi aku kira itu tuh semuanya tuh cuman kayak bercanda. Oke, ya udah sampai di sana. Terus abis itu besoknya aku beneran dicariin les. Jadi pulang sekolah aku langsung cari les, dan aku akhirnya nemuin les yang di dekat rumahku juga, kayak sekitar 10 menitan. Terus aku beneran les di sana. Lesnya itu kayak les gitar klasik.
Jadi mainnya tuh kayak yang klasik-klasik gitu, kayak lagu Spanish gitu-gitu. Jadi emang pertama kali belajarnya itu lagunya langsung kayak yang main fingerstyle. Jadi mungkin ada orang yang belajar dari, biasa kalau orang yang gak les mungkin belajarnya dari Google, dari chord gitu. Nah aku belajarnya tuh yang langsung klasiknya. Jadi diajarinnya dulu namanya tuh tangga nada dulu. Jadi senar 6 bunyinya apa, senar 5 bunyinya apa, kayak gitu. Langsung diajarin kayak main fingerstyle itu. Aku di sini kayak kok beneran gitu, jadinya aku jadi kayak nyesel gitu ngomong mau les. Padahal kayak cuman pengen ya udah kayak jarang-jarang biasa, aku pengen belajarnya dari Google aja gitu, chord C, chord G, A minor gitu. Tapi beneran, akhirnya beneran les. Nggak tahu, pokoknya dari kelas 5 sampai kelas 6-an. Terus aku pokoknya belajar terus sampai SMP 1. SMP 1 itu aku masih posisi pas semester 1 aku masih les. Tapi itu kayaknya udah mulai COVID ya. Jadi udah mulai COVID, jadi pas kelas 7 itu aku udah mulai lesnya itu pakai Zoom. Jadi pokoknya semuanya sekolah semua pakai Zoom. Terus lesnya aku juga pakai Zoom gitu. Jadi ya lebih susah gitu. Jadi mungkin orang tua aku kayak mikir kayak kalau misalkan les ini terus gurunya juga kayak ngelek juga, aku VC-an gitu, kadang-kadang Zoom juga. Terus kalau dia ngelek juga kan juga rugi. Jadi mungkin lama juga aku mulai kayak ngomong, kalau gitu nggak usah les lagi lah gitu. Juga aku itu posisinya dari Jakarta terus mau pindah ke Surabaya, jadi aku ya udah nggak usah les lagi, udah keluar aja gitu. Jadi akhirnya pas kelas 7 itu aku udah keluar tuh semester 1, udah mau semester 2 terus aku baru keluar. Jadi lesnya sekitar 1 tahunan. Terus aku di sana kayak mulai mikir dong, kayak apa ini terakhir aku main gitar. Aku kayak udah mulai, juga pas kelas 7 itu aku udah mulai males. Jadi udah mulai mikir kayak ya udahlah ngapain lagi sih main gitar gitu. Terus maksudnya di sana juga kan lesku itu kan klasik. Jadi yang klasik itu yang belum belajar buat main band lah. Kalau misalkan ada yang tahu yang main band-band gitu, aku dulu tuh pas kelas 7 tuh belum bisa. Aku sekarang kelas 9, terus pas kelas 7 aku tuh belum bisa main band, kayak belum bisa ngiringin orang gitu lah. Terus aku mulai belajar itu pas kelas 7 semester 2. Oke, udah mulai belajar dari Google juga. Kayak chord sebenarnya kayak kunci C misalkan, aku udah tahu itu kunci C, maksudnya kayak kunci yang dasar-dasar C, G, A minor. Tapi kalau misalkan kayak udah C7, G7, A minor 7 tuh kayak udah nggak bisa bedain gitu. Terus dulu aku juga lesnya juga nggak sungguh-sungguh kan, soalnya kan ya seperti yang aku udah ngomong gitu, lesnya jadi sebenarnya nggak mau les, kok jadi beneran les gitu, beneran dilesin sama orang tuaku. Jadi udah aku lesnya juga nggak sungguh-sungguh, ya aku nggak tahu, maksudnya posisinya aku bener-bener parah banget. Aku nggak tahu kalau senar 2 itu nggak dipencet itu bunyinya apa, kan harusnya bunyinya B. Iya, aku nggak tahu itu bunyinya apa. Pas ditanya, pas aku kayak ada kursus di gereja gitu, aku ditanya itu bunyinya apa, dan aku nggak tahu. Yang lain semuanya tahu. Padahal mereka tuh baru belajarnya tuh kayak 2 bulan, 3 bulan. Tapi aku yang udah belajar 1 tahunan, aku nggak tahu itu bunyinya apa. Karena itu aku nggak sungguh-sungguh gitu belajar gitarnya. Terus perjalanan kayak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya pas kelas 8 sih aku nggak ini ya, tetap belajar dari Google, YouTube. Tapi kelas 8 itu mulai rajin-rajinnya sih, nggak tahu kenapa aku terinspirasi dari TikTok sih. TikTok aku ngeliat kayak orang main gitar listrik, main gitar kayak bagus gitu. Jadi aku udah mulai semangat lagi tuh, aku belajar tuh dari YouTube. Kadang waktu itu aku search-nya itu lagu, misalkan lagu apa, fingerstyle gitu. Aku selalu belajarnya pokoknya fingerstyle, karena aku nggak tahu kayak lagu itu bisa, maksudnya aku tahu kalau itu bisa dijreng, tapi aku jarang aja kayak ngejreng lagu. Biasanya petik, karena emang bawaan dari lesnya itu petik. Jadi aku kurang bisa ngejreng, aku lebih bisa petik sampai sekarang. Terus mulai pas kelas 8 udah mulai main gitar di
ya pokoknya main gitar. Terus udah bukan disuruh ya, kayak emang mainnya itu band gitu. Nah aku di situ tuh bingung gitu, maksudnya kayak main band itu sama main solo itu beda banget dan jauh lebih susah main band. Main solo itu bebas, kita kayak temponya mau seberapa sih, kita ikutin semaunya kita aja. Kalau misalkan main band kayak oke, ini pokoknya kamu nggak boleh mendominasi di lagu ini gitu. Pokoknya suaramu nggak usah jreng-jreng lah gitu. Misalkan di lagu yang slow gitu, kamu disuruh petik, ya nggak usah jreng. Nah itu berarti kamu nggak bebas dong, kayak maksudnya ada kayak paksaan gitu. Bukan paksaan sih, maksudnya kayak ya gitulah. Emang nggak usah jreng gitu, mendingan petik aja. Nah kalau misalnya solo kamu kan kayak bebas, ya udah kamu main suka aku aja gitu. Nah kelas 8 nih mulai ada kursus di gerejaku, ada kayak kursus gitar. Terus aku mulai, itu sebenarnya aku ngikut itu juga bukan karena aku mau gitu. Jadi ini posisi pas udah kelas 9 ya. Jadi pas kelas 9 aku udah mulai males-malesnya lagi, dan sampai sekarang kayak mulai ya pokoknya nggak serajin kelas 8 lah. Kelas 9 tuh udah mulai males. So aku jadi kayak ngikut kursusnya juga karena orang tua aku suruh, kayak ya udah ikut aja gitu. Nah ya udah dong aku ikut. Ya udah pas aku ikut ditanya-tanya soal, jadi kursusnya ini tuh ya balik lagi nggak klasik gitu, mainnya nggak klasik, nggak yang fingerstyle gitu. Jadi dia mainnya yang bukan khusus kayak buat band gitu, yang tiap diajarin petik, improve melodi gitu-gitu. Terus aku kayak bingung banget. Jadi aku di situ udah mulai kayak ya udah aku belajar di YouTube ini maksudnya apa, kayak improve melodi maksudnya apa, terus cara nambahin chord biar lebih bervariasi tuh kayak gimana gitu. Nah pas itu walaupun aku udah bisa sedikit lebih kayak belajar main band daripada main solo, tapi tetap pasti susah gitu buat main band menurut aku, karena aku emang dari lesnya itu udah belajar fingerstyle gitu. Aku nggak tahu ya, tapi menurut aku kayak susah aja gitu pindahnya gitu. Jadi pas main band aku udah bisa, tapi ya masih sedikit lah. Terus habis itu pas kelas 9 ini ada sesuatu yang membuat aku harus banget belajar buat bisa kolaborasi, bisa main band gitu. Ya udah aku cobalah. Nah sampai sekarang, nah puji Tuhannya sekarang udah lumayan bisa lah daripada yang dulu. Yang dulu tuh bener-bener parah, aku nggak bisa ngikutin sama sekali. Aku kayak bingung, misalkan yang pianonya tuh udah main sampai udah mau masuk ref, aku masih kayak mungkin di bait 2-nya atau di mananya, aku bingung gitu, karena emang bener-bener udah nggak bisa ngikutin temponya juga udah nggak pas. Tapi sekarang udah lumayan lah, karena itu apa yang dikasih sama Tuhan buat kita tuh kayak harus bener-bener kita kembangin sih, karena kayak bakat setiap orang itu pasti bakatnya itu beda-beda. Nah, jadi pesan aku buat orang-orang di luar sana yang punya bakat, mungkin pasti setiap orang itu bakatnya itu beda-beda. Nah, setiap bakat kalian, misalkan kalian mau main gitar, main piano, masak, lukis, semuanya harus dikembangin. Karena apa yang udah kayak Tuhan kasih buat kita, harus kita kembangin. Dan pesan juga dari aku, jangan malas-malasan untuk kayak kembangin bakat yang kalian punya. Kayak tunjukin aja bakat kalian, bukannya buat sombong, bukannya buat apa, tapi ya emang harus kita kembangin gitu. Kita punya bakat harus kita kembangin, jangan kita stuck di sana-sana aja kayak ya buat apa bakat itu dikasih untuk kita kalau nggak kita kembangin. Gitu, aku sih gitu aja sih, mungkin dari pengalaman aku yang sempet males buat kayak ngembangin bakat aku, mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian semua untuk jangan males buat kembangin bakat kalian apapun, mau di bidang apapun, mau masak, mau dance, mau apa, pokoknya harus tetap semangat dan terus kembangkan bakatmu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin,
God bless you. Belajar bersama-sama orang keren, yuk kita lihat di Open Your Grow